Anak-anak ini pasti kalau dia tidak memiliki karakter tadi, jangankan untuk baris keluar, untuk antri, ngambil sepatu keluar misalnya, mereka kalau tidak ditanamkan karakter itu pasti langsung berdiri, pulang, keluar, dorong-dorongan dan sebagainya. Salam sahabat rumah, kembali lagi berjumpa dengan kita dalam diskusi podcast bersama salah satu semifinalis guru sayembara guru SD favorit sekota Palembang 2023-2024 bersama saya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Titi Handayani dari SD Negeri 140 Palembang. 140. Panggilannya Ibu siapa Bu? Ibu Titi. Ibu Titi Bu. Jadi salam kenal Bu. Kami dari Ruang Gagasan. Memang di sini kita akan melakukan podcast mengenai latar belakang Ibu jadi guru. Kita kan mulai beranjak kemarin itu banyak profesi nih Bu ya, banyak profesi. Iya, banyak profesi. Dokter kan, terus ada lagi teknik sipil gitu, arsitek. Terus elektro kan, ahli listrik kan, terus kalau cewek ini rata-rata ke karyawan kantor, perbankan, atau suster, atau dokter juga Bu ya, ada dokter, ada lain-lainnya Bu, tentang apalagi dunia kesekretariatan kan. Jadi apa sih yang mendasari awalnya ya Bu ya, Bu, kenapa Ibu kepengen banget jadi guru gitu Bu? Apa sih Bu yang mendasari Ibu? Iya, kan memang awalnya kan kita tuh, saya ini ya, saya ini kan pertama memang menjadi seorang pekerja kantor seperti itu. Tapi kenapa kok saya ini beralih menjadi seorang guru gitu ya? Menjadi seorang guru ini pertama begini. Ketika itu saya kan melihat bagaimana perilaku anak-anak di sekitar rumah. Iya, benar-benar. Pertama kan dari tutur katanya, dari emosionalnya anak-anak tersebut. Nah, kemudian saya berbicara dengan suami. Kebetulan saya kan juga memiliki sebelumnya jadi apa Bu sebelumnya? Sebelumnya saya seorang sekretaris. Sekretaris sebenarnya. Iya, benar. Jurusan apa tuh Bu? Saya tadinya sih manajemen untuk perkebunan. Manajemen perkebunan. Dari agrobisnis. Agrobisnis gitu. Ya. Sudah berapa tahun itu Bu kemarin? Sudah berapa tahun itu dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Terus? Nah kemudian tahun 2012 itu kan sempat off karena kan punya anak kecil nih ceritanya. Nah dari situlah saya kan melihat nih, saya kan memiliki anak kecil, bagaimana pola dia bermain gitu. Pas saya melihat, saya pandang, ternyata kondisi saat ini nih seperti ini anak-anak kan. Ternyata anak-anak ini termasuk perilaku, tutur kata, bahkan terhadap cinta terhadap lingkungan aja itu masih rendah kalau saya menilai. Bu. Disitulah akhirnya saya bertemu dengan seorang kepala sekolah. Di situ saya sharing begitu dan sekolah mana tuh Bu kalau boleh tahu Bu? Dari SD Santa Agatha. Kota Palembang gitu kan. Terus beliau sebenarnya Ibu cocok menjadi guru gitu kan. Tapi saya pelajari dulu. Padahal ngobrol santai doang ya. Terus saya coba masuk. Saya waktu itu langsung dikasih kelas 4 gitu kan. Nah, saya di SD Santa Agatha tadi ya. Dan di situ saya mulai tertarik. Tertariknya itu kenapa? Ternyata saya ini sebagai seorang manusia nih ya, sebagai seorang manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak ini, anak-anak ini di mana saya harus membentuk karakter anak-anak, di mana saya harus membentuk perilakunya supaya salah satu contoh saja. Tidak harus di sekolahan, tidak harus di lingkungan rumah, tetapi di semua lingkungan itu banyak sekali karakter anak-anak kita. Bahkan yang dewasa itu masih membuang sampah sembarangan. Gitu Bu ya. Iya. Jadi kan ini juga terpanggil. Berarti saya harus bagaimana saya harus bisa menjadi guru untuk mendidik anak-anak tersebut supaya berkelanjutan. Artinya apa kalau berkelanjutan?
di sekolah nih, di SD dia sudah mampu untuk memelihara lingkungan. Ya. Nanti kan mereka di SMP pasti dia akan menularkan. Di SMA pun dia akan menularkan sampai dimanapun dia, sampai kapanpun, sampai mereka menjadi orang tua dan dewasa benar, Bu. akan menularkan karakter-karakter yang baik. Itu pertama. Sebenarnya banyak karakter yang harus diunggah, yang harus dibuka nih ya. Boleh Bu, boleh. Ya. Termasuk rasa. Oke, siap. Oke, masih on. Termasuk rasa persatuan, kesatuan. Ini saya tanya dulu sama Bapak ya. Ketika Bapak itu lagi berkendara. Ini pengalaman sebenarnya. Lagi berkendara di jalan raya itu pasti pernah dong. Apa kesenggol sedikit atau apa gitu. Oh iya, sering itu Bu. Emosi ya. Terkadang kan musibah kalau dalam berkendara ini kan kita fokus berkendara, belum tentu kawan fokus berkendara. Tiba-tiba senggolan dikit Bu ya. Pasti emosi lah ini. Emosi kan. Nah, di situ juga saya berpikir, wah saya harus lebih semangat menjadi guru. Kenapa? Supaya apa? Supaya anak-anak yang kita didik itu mampu mengendalikan emosi. Benar, seperti Bu. Itu kan. Karena memang dari saat ini ke depannya kita kan perlu generasi bangsa yang keren tangguh, gitu ya, yang tangguh, yang saling peduli lah ya. Saling peduli, mampu mengendalikan emosi dan yang jelas memiliki daya juang. Itu Bu ya yang mendasari Ibu kepengen jadi guru Bu ya. Iya benar. Jadi di SD Agatha berapa tahun Bu kemarin Bu? Di SD Agatha berapa tahun? Sudah 4 tahun lebih. 4 tahun Bu ya. Setelah itu perjalanannya gimana tuh Bu? Perjalanannya kalau di SD sana ya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, di mana anak-anak ini mampu untuk bersatu ya, berjuang bersama dengan kawannya, berkolaborasi. Yang jelas mampu untuk memelihara lingkungan, termasuk cinta terhadap tanaman-tanaman. Itu jadi pedulilah pada lingkungan ya. Karena kan itu sebenarnya PR bagi kita semua. Sebenarnya guru juga, tapi yang utama guru loh. Kenapa saya ngomong yang utama guru? Nih contoh, ketika ada demo, ada apakah sering nih ya ada pertengkaran, ada demo hebat gitu kan, kadang membuat ambisi para anak muda ini gitu kan. Nah di situ kan ketika kita sudah menanamkan karakter peduli, saling menghormati dari usia dini tadi Bu ya. Dari usia dini tadi ya. Ketika mereka beraspirasi untuk melakukan demo, apakah akan terjadi kericuhan, kerusakan? Tentu tidak kan? Tidak. Mereka tetap akan beraspirasi, tetapi dengan cara yang baik, gitu kan? Yang mematuhi aturan lah, aturan negara kan. Kita lihat kan semakin ke sana, apalagi sekarang media sosial ini pada memberikan contoh yang negatif ya, banyak, positifnya juga banyak. Tetapi kan itu menjadi PR kita. Iya benar. Menjadi semangat. Guru tuh harus selalu semangat loh. Kenapa guru harus selalu semangat? Karena generasi bangsa ini ya di tangan guru nantinya seperti apa mau jadi. Jadi kan pembentukan karakter itu benar penting. Bu. Jadi karakter building, terus rasa empati, peduli tadi. Rasa empati. Kalau rasa empati tidak ada, hancur nggak sih? Iya. Bisa lepas. Itulah mulai dari itulah mulai dari ini Bu ya, dari ditanamkan dari dini. Sejak dini. Makanya memang yang paling yang paling mendasar atau yang paling, kalau saya bilang nih, yang paling bertanggung jawab nih SD. Kenapa di SD inilah harus pembentukan karakter dasar, karakter ya, kalau sekarang nih ya profil belajar Pancasila itu ya, itu kan memang harus benar-benar tertanam dalam diri anak. Ini Bu, tadi menyambung tadi Bu ya, karakter Pancasila atau membangun membangun karakter. Bagaimana Bu tipsnya Bu untuk seorang guru Bu ya, terkhusus Ibu terkhusus Ibu, bahwa tadi menanamkan kepedulian, tenggang rasa tadi kan, yang hal-hal yang positif tadi ditanamkan Bu. Cara-caranya gimana Bu? Tipsnya kalau Ibu terapkan di SD 240 ini ya.
140. 140 ya. Caranya bagaimana? Semua itu harus dicontohkan dan berkelanjutan. Oke, contohnya gimana, Mbak? Bagaimana dia berkelanjutan? Setiap hari kan kita harus mencontohkan dan berperilaku seperti itu. Maka anak-anak harus nanti dicontohkan dulu, Bu ya. Iya, setelah dicontohkan kita motivasi anak secara intrinsik dalam diri, maka nanti anak-anak itu lambat laun mereka akan terbiasa. Maka yang pertama kita harus paksa dulu anak ini harus mampu. Contoh sederhana nih ya. Antri untuk keluar kelas saja. Oh iya. Hal-hal sederhana begitu sahabat rumba. Ya. Contoh bel ya. Teng bunyi itu kan. Anak-anak ini pasti kalau dia tidak memiliki karakter tadi, jangankan untuk baris keluar, untuk antri, ngambil sepatu keluar misalnya. Mereka kalau tidak ditanamkan karakter itu pasti langsung berdiri, pulang, keluar, dorong-dorongan dan sebagainya. Ini pun tidak dirapikan ya Bu ya, kursi-kursinya Bu ya. Benar, jadi Bu, ya? Bagaimana caranya kita ya setiap hari kita harus memantau yang jelas. Bagaimana cara anak itu membereskan dirinya sendiri, mencintai diri dia sendiri. Terus bagaimana dia menghormati kawannya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap perilakunya, dan itu harus kita pantau setiap hari. Jadi day to day, jadi tiap hari bagaimana tadi. Ya makanya setiap hari itu kita harus memantau perkembangannya. Jadi selama 6 tahun ini Bu ya, 6 tahun lah kan karena sekolah dasar kan. Jadi terbiasa lah untuk itu Bu ya. Iya benar, kalau sudah terbiasa mau di rumah, mau dipindah sekolah, tetap akan dibawa hal-hal yang baik tadi. Contoh sederhana itu tentang tutur kata. Masnya tinggal di Palembang kan? Iya benar. Pasti sering ketemu kan dengan anak-anak kecil di sekitaran. Nah itu kan tutur katanya kalau di lingkungan rumah itu kan luar biasa. Iya luar biasa beraneka ragamnya. Unik lah. Unik sekali. Unik tanda kutip. Iya. Jadi kita untuk mengontrolnya supaya tata keramanya terjaga gimana Bu? Bagaimana tata krama terjaga? Yang pertama kita di sekolah. Semua warga sekolah harus terbiasa untuk bertata krama, termasuk dari orang tua, guru, mau kepala sekolah, tendik, pokoknya semua, termasuk anak-anak siswanya kan. Dan kita kan setiap mau tahun ajaran baru, pasti kan kita ada pertemuan dengan Nah di situ pun kita akan kasih sharing bagaimana cara mendidik anak untuk berkarakter. Ini sudah diterapkan berapa tahun Bu ya? Kalau Ibu pribadi ya, yang Ibu rasakan ya? Kalau di SD lama itu ya setiap tahun itu sudah terterap. Kalau di SD sini itu tahun 2019 awal itu sudah mulai saya terapkan. Gitu. Ibu di sini sudah tadi kan 2 tahun tuh, berapa 4 tahun tadi Bu ya? Di SD apa namanya Santa Agatha tuh ya? Sampai berapa tahun berapa Bu itu Bu? 2019. 2013 ke 2019 awal. 2013 ke 2019. Terus 2019 Ibu ke sini Bu ya. Enggak ke tempat-tempat lain, langsung sini Bu ya. Langsung di sini. Oke. Tadi Ibu tadi ngomong tadi langsung diterapkan. Berarti tahun pertama Bu ya? Tahun pertama saya langsung kolaborasi dengan kepala sekolah toh. Karena memang kita sebagai orang baru harus selalu berinisiatif memberikan kontribusi yang positif untuk sekolah. Jadi kan saya memberi masukan bagaimana kalau setiap awal tahun itu kita kumpulkan orang tua, tetapi kan kita bagi itu apakah yang hari ini untuk khusus untuk siswa baru, siswa kelas 6 misalnya kan. Nah di situ kan kita menggandeng para orang tua untuk selalu memperhatikan karakter anak, terutama ya tadi pokoknya karakter itu yang paling penting. Menanggapi itu Bu, kan pasti saat penerapan kan belum tentu mulus Bu. Benar. Gimana Bu solusinya Bu? Teknik Ibu supaya misalnya anak-anak kurang-kurang ini kan. Iya memang benar. Sampai sekarang pun itu di kelas saya ini yang berjumlah 29 anak. Kelas berapa itu Bu? Kelas 4. Kelas 4. Ini kan saya setiap hari mencontohkan untuk bertutur kata baik. Nah contohnya kemarin kan libur tuh berapa hari ya.
Berapa hari kan? Oh ya, dari Sabtu ya, Sabtu, Senin, Selasa kan, Rabu, Kamis baru masuk ya. Jadi pas baru masuk, regulasi masuk itu ternyata libur berapa hari aja mereka sudah ada yang mengalami perubahan. Mengaruh lagi Bu ya, balik lagi ya Bu. Terus saya kasih tahu, siapakah yang mengajari itu? Nah, apakah kamu diajarkan di sekolah? Dan anak itu mungkin langsung teringat, oh iya, saya diajarkan apa di sekolah ini. Jadi anak itu langsung minta maaf terhadap gurunya dan rekan-rekannya. Maaf Bu, tidak akan kami ulangi lagi. Maaf Bu, kami akan menjadi anak yang baik. Benar. Ya, memang kalau sekolah kan cuman sebentar ya Bu. Lebih banyak sebenarnya di lingkungan keluarga kan. Di lingkungan keluarga. Lingkungan bermasyarakat lah, tetangga-tetangga kan. Itu juga kalau cuman sedikit kan memang harus dibantu tadi benar ya Bu ya. Tekniknya harus di-sharing juga ke orang tua Bu ya. Benar. Supaya ini juga terjaga kan. Jadi kita menjadi bertanggung jawab bersama Bu ya, orang tua dengan guru-guru kan untuk menjaga karakter tadi Bu ya, benar Bu ya. Benar. Apalagi sekarang ini di media sosial aja sudah terlalu banyak berita-berita miring kan. Iya, berita-berita miring itu enak miring Bu. Ini penipuan semua kadang-kadang ya, hoax kalau bahasanya hoax. Banyak berita bohong, gitu Bu ya. Banyak berita bohong yang membuat siapa? Orang kan? Orang pasti Bu. Nah, maksud saya mungkin robot. Nah, orang itu pasti kan mohon maaf dikata itu kan produk-produk dari waktu kapan gitu kan, sekolahnya kapan. Makanya kita sebagai guru tuh harus bertanggung jawab, jangan menciptakan karakter yang seperti itu kan itu. Jadi berbalik tadi hoax tadi Bu, bagaimana Bu mengatasi supaya anak-anak kan sekarang sudah apa-apa. Ada beberapa orang tua memang membuat peraturan kepada anaknya untuk memegang HP pada waktu tertentu saja. Ada dilepas saja Bu anak-anak ini Bu. Gimana Bu? Apalagi anak-anak yang untuk menyaring informasi kan nggak tahu Bu dia Bu. Gimana Bu itu Bu? Nah, memang ini regulasinya itu sangat benar ya. Anak-anak itu akan memegang HP, apalagi orang tua yang saat ini sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah. Wanita karir apalagi kan. Kamu supaya tidak main kemana-mana. Pria karir, wanita karir Bu ya. Pegangin HP anak itu kan. Pas malam baru pulang ngobrol-ngobrol sebentar tidur. Itu kan. Orang tuanya tidur, anaknya main HP. Nah, kalau saya nih sebagai guru, saya tanya nih, apakah di jam pagi ataukah di jam pulang sekolah? Anak-anak berita terkini apa gitu kan? Oh itu Bu ya, sering Bu ya? Iya, saya tanya. Itu hampir setiap hari atau beberapa saat aja? Pokoknya dalam 1 minggu itu 2-3 kali pasti saya lakukan. Iya. Nanti anak-anak itu kan akan menjawab. Yang dia lihat lah Bu ya, yang disampaikan kan anak-anak kan polos Bu. Dari apa yang dia lihat, kita tahu anak ini kan sering nonton ini. Yang ini ya, melihat ini, baca ini gitu. Anak-anak ini sering melihat media sosial tentang informasi ini. Akhirnya kan kita tahu, anak ini menonton berita A, berita B, berita C. Anak ini bener, anak ini bohong, tahu. Karena kita sendiri sebagai guru kan harus juga melek media sosial. Kita bisa menilai anak ini berarti memang benar-benar sering nonton. Ya, sering membuka YouTube misalnya atau membuka Facebook dan Twitter dan lainnya. Facebook, Instagram lah, anak-anak kecil. Waduh, kita tuh. Iya, benar. Adik kita tuh, lihat. Kak, tolong dulu Instagram dulu. Ada itu sudah ada Instagram. Benar, anak-anak sekarang. Nah, maka dari situ dituakan lah, kan ada batas umurnya Bu, dituakannya kan itu kan. Dari situ kan kita bisa menilai anak kita sendiri gitu. Dari situ kita bisa umpamanya dia ini melihat berita tentang pencurian. Kita kan sebagai guru harus mampu menyikapi. Tinggal kita suruh anak memberi tanggapan. Nanti kan anak akan menanggapi kan? Iya Bu, pencurian itu. Nah, kita tinggal bertanya. Pencurian itu kan? Tinggal bertanya, apakah itu hal baik atau buruk? Kalau buruk, apa yang harus kita sikapi? Kan seperti itu. Benar, Bu. Kalau hal baik yang ditonton, benar, Bu. Kita tinggal bertanya kepada anak juga kan. Kalau itu baik, bisa nggak kalian contoh? Kan seperti itu. Iya, benar, Bu. Intinya itu, kalau memang anak itu dibebaskan oleh orang tua untuk
nonton HP tadi, untuk melihat media sosial, kita kan tidak bisa melarang. Iya, benar. Tetapi salah satu cara supaya kita mampu untuk tetap mengkontrol anak, itulah caranya. Iya, benar. Kalau dia melihat hal-hal yang kejahatan, apa namanya, sharing terus Bu ya. Iya. Kalau hal-hal kejahatan kan kita juga bisa gali. Mereka nanti juga akan paham kalau itu tuh memang benar-benar tidak baik. Kalau sekarang nih, misalnya kan puasa, pasti banyak kan di situ tentang puasa. Di situ kan berarti baik. Anak-anak kan nanti juga, oh iya Bu, puasa ini artinya kan mereka harus menyelesaikannya dengan baik. Biasanya anak-anak itu lebih mengerti loh kalau lihat. Iya. Dan jangan salah, biasanya mereka lebih pintar dari guru. Iya. Kan? Karena mereka itulah guru harus berarti mengupgrade diri juga Bu ya. Iya, jadi guru supaya juga nggak boleh ketinggalan. Iya, jangan tertipu juga dengan tipu muslihat anak-anak Bu ya. Karena anak dicontoh nih ya, anak saya itu ada yang seneng, dia punya channel YouTube. Dia seneng apa tuh yang animasi. Suatu ketika dia pengen buat animasi itu kan, dia pagi bertanya dengan saya, Ibu, cara buat animasi seperti apa? Kenapa kamu pengen buat animasi? Bu, saya terinspirasi bla bla bla. Oke, nanti ya nak ya pas pulang sekolah. Ternyata apa? Pulang sekolah ditagih loh. Ditagih. Pastilah ditagih. Ya. Apalagi orang tua sudah sering janji kan. Benar. Ketika sudah ditagih kan saya beri paham. Nanti kan anak-anak, oh jadi pakai aplikasi A, B, C misalnya ya. Iya nak. Tapi saya luruskan untuk apa? Bu, saya pengen membuat animasi. Tapi ingat nak ya, animasi yang kamu buat kalau bisa kaitkan dengan pembelajaran kita gitu. Dan anak-anak semangat. Canggih Bu ya. Anak-anak lebih kreatif. Iya benar Bu. Aku lihat, aduh canggih-canggihnya anak-anak zaman sekarang Bu ya. TikTok kan ya anak-anak kita itu. Cuman kan kita sebagai guru harus bisa mengarahkan. Gunakan media sosial itu untuk memberi contoh yang lain. Karakter-karakter positif lah misalnya. Itu tuh tanggung jawab. Dari situ kan kita bisa menilai anak kita sendiri. Dari situ kita bisa kok, umpamanya dia ini melihat berita tentang pencurian. Kita kan sebagai guru harus mampu menyikapi. Tinggal kita suruh anak memberi tanggapan. Nanti kan anak akan menanggapi kan? Iya Bu, pencurian itu. Nah, kita tinggal bertanya. Pencurian itu kan? Tinggal bertanya, apakah itu hal baik atau buruk? Kalau buruk, apa yang harus kita sikapi? Kan seperti itu. Benar, Bu. Kalau hal baik yang ditonton, benar, Bu. Kita tinggal bertanya kepada anak juga kan? Kalau itu baik, bisa nggak kalian contoh kan seperti itu? Iya benar Bu. Intinya itu kalau memang anak itu dibebaskan oleh orang tua untuk nonton HP tadi, untuk melihat media sosial, kita kan tidak bisa melarang. Iya benar. Tetapi salah satu cara supaya kita mampu untuk tetap mengkontrol anak, itulah caranya. Iya benar. Kalau dia melihat hal-hal yang kejahatan, apa namanya, sharing terus Bu ya. Iya. Kalau hal-hal kejahatan kan kita juga bisa gali. Mereka nanti juga akan paham kalau itu tuh memang benar-benar tidak baik. Kalau sekarang nih, misalnya kan puasa, pasti banyak kan di situ tentang puasa. Di situ kan berarti baik. Anak-anak kan nanti juga, oh iya Bu, puasa ini artinya kan mereka harus menyelesaikannya dengan baik. Biasanya anak-anak itu lebih mengerti loh kalau lihat. Dan jangan salah, biasanya mereka lebih pintar dari guru. Kan? Karena mereka itulah guru harus berarti mengupgrade diri juga Bu ya. Iya, jadi guru supaya juga nggak boleh ketinggalan. Iya, jangan tertipu juga dengan tipu muslihat anak-anak Bu ya. Karena anak dicontoh nih ya, anak saya itu ada yang seneng, dia punya channel YouTube. Dia seneng apa tuh yang animasi. Suatu ketika dia pengen buat animasi itu kan, dia pagi bertanya dengan saya, Ibu, cara buat animasi seperti apa? Kenapa kamu pengen buat animasi? Bu, saya terinspirasi bla bla bla. Oke, nanti ya nak ya pas pulang sekolah. Ternyata apa? Pulang sekolah ditagih loh. Ditagih. Pastilah ditagih. Apalagi orang tua sudah sering janji kan. Benar. Ketika sudah ditagih kan saya beri paham. Nanti kan anak-anak, oh jadi pakai aplikasi A, B, C misalnya ya. Iya nak. Tapi saya luruskan untuk apa? Bu, saya pengen membuat animasi.
Tapi ingat nak ya, animasi yang kamu buat kalau bisa kaitkan dengan pembelajaran kita gitu. Dan anak-anak semangat. Canggih Bu ya. Anak-anak Lebih canggih kreatif, dari iya kita. benar Bu. Aku lihat, aduh canggih-canggihnya anak-anak zaman sekarang Bu ya. TikTok kan ya anak-anak kita itu, cuman kan kita sebagai guru harus bisa mengarahkan. Gunakan media sosial itu untuk memberi contoh yang lain, karakter-karakter positif lah misalnya. Itu toh tanggung jawab guru. Iya Bu. Jadi ini Bu, apa namanya itu kan Ibu pancing tuh Bu ya. Ada nggak kira-kira misalnya nih anak nih pendiam, pemurung. Bagaimana Bu itu menanggapinya ketika anak pendiam itu? Apakah bagus ataukah nggak bagus atau gimana Bu? Terus cara menanggapinya gimana Bu? Biasanya kalau anak pendiam dan pemurung ini ada tanda kutipnya. Apakah anak ini sedang memiliki dilema sendiri dalam hati? Atau memang karakter dia? Ya memang tiap hari dia diam atau memang dulu ceria sekarang diam, kan ada macam-macam juga Bu ya? Nah itu PR-nya guru. Bagaimana guru itu harus mengetahui apa yang sedang terjadi atau memang apakah karakter itu seperti itu. Jangan salah, sekarang kurikulum Merdeka yang pertama adalah observasi. Oh, observasi Bu ya. Iya, maka kita harus mengetahui karakter, sifat, potensi masing-masing anak. Makanya itu tadi harus dilakukan observasi. Bagaimana dari observasi itulah kita akan memiliki tindak lanjut ke depan. Karena kan kalau di kurikulum kita yang sekarang ini, kita benar-benar mengajak siswa kita ini untuk menjadi anak-anak yang bermental kuat, berkarakter, profil belajar Pancasila seperti itu. Benar. Jadi memang harus ditelusuri dulu Bu ya, kenapa sih dia terus kenapa dia berubah lah gitu Bu. Kalau memang pendiam ya bagaimana intinya kan solusinya kan Bu. Terus dan semua itu kan berkaitan dengan orang tua. Orang tua. Kolaborasi dengan orang tua itu. Bagaimana Bu kolaborasinya gimana Bu itu? Bagaimana kolaborasi dengan orang tua? Kita kan memilih sekarang kan mudah. Ada WA kan? Iya. Kita tinggal bertanya dan bersharing tentang bagaimana kemajuan karakter anak ini. Kalau karakter anak ini mengalami perubahan misalnya ke arah yang negatif, kita kan bisa konsultasi dengan orang tua, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan itu. Makanya sekarang ini yang penting satu hal untuk kita sebagai guru, dan itu adalah impian seorang guru yang jelas, membangun karakter anak yang benar-benar berdaya juang, yang benar-benar memiliki motivasi untuk hidup, yang benar-benar mampu menjalani hidupnya secara berkelanjutan, tetapi dia tetap berprofil pelajar Pancasila itu tadi. Dengan demikian saya yakin loh, bangsa Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat pastinya. Betul. NKRI itu pasti akan menjadi negara maju bukan negara berkembang lagi. Untuk ini Bu, melanjuti tadi Bu, ada kan kita lihat tuh Bu, anak-anak memiliki potensi itu Bu kan, potensi prestasi di berbagai bidang lah Bu ya. Bagaimana Bu, Ibu secara sebagai guru kan dan sekolah Bu untuk memfasilitasi anak-anak yang berprestasi, potensi dan prestasi tadi Bu, baik dia akademik maupun non akademik Bu, gimana Bu itu Bu? Kalau dia akademik jelas, kita pasti guru kan akan memberikan materi-materi dan sebagainya itu kalau akademik kan. Biasanya kan dia kalau akademik kita ikutkan lomba-lomba yang memang berdasarkan dengan kemampuan dia. Kalau dia pintar matematika ya kita larinya ke lomba-lomba. Kira-kira Bu ada nggak Bu perlombaan dalam kurun waktu 2-3 tahun ini lah Bu kira-kira? Nah kalau kami dari tahun 2022 dari tahun 2022 ini kan sudah membidik, tapi memang sekarang ini kelasnya baru tingkat sekolah kita sendiri. Ada juga Bu Ibu guru-guru di sini membuat kompetisi itu untuk antar kelas antar karena kan dari kompetensi antar siswa ini nanti kan kita dapat
Misalnya anak yang public speakingnya oke, Ya, oke. muncul kan, Ya. kita tangkep nih. Nanti anak yang mampu untuk berdakwah muncul kan, ya. kita tangkep lagi. Anak yang mampu untuk membuat lukisan-lukisan bagus misalnya atau apa gitu kan, kita tangkep lagi. Nah dari hasil tangkapan-tangkapan ini kan kita kembangkan terus nantinya kan. Cara mengembangkannya gimana Bu? Cara mengembangkannya tetap misalnya nih ya, misalnya anak yang pintar berdakwah di Jumat pertama atau di hari-hari besar kita kasih tugas dong. Tugasnya apa? Ya tugasnya mereka itu mampu berdakwah tetapi kita kasih temanya. Kita kasih garis besarnya dan anak itu harus mampu mengembangkannya. Nanti kan anak semakin lama dia akan semakin pede, percaya diri untuk ngomong di depan kawan-kawannya. Sebenarnya nih dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, tuh ada Bu ya tiap hari Jumat Bu ya? Jumat pertama itu yang paling sering. Oh, Jumat pertama. Jumat minggu pertama gitu Bu ya? Jumat minggu pertama sama hari-hari besar keagamaan. Gitu. Itu yang khusus untuk apa namanya? Anak-anak yang mau berdakwah apa sih? Berpidato juga Bu ya? Apa yang kalau yang sekarang ini dai kecil itu ya? Nah, kayak gitu. Terus ada lagi anak yang menari misal kan, dia kan pinter nih nari nih, kita fasilitasi juga apa-apa pulang sekolah, pokoknya kita kolaborasinya bagaimana dengan orang tua. Kalau dia memang benar-benar pinter settingannya itu bisa, tetap kita arahkan gitu. Ada nggak Bu kompetisi, kan ini kan kompetisi antar sekolah nih kan, di sekolah ini tadi mulai dibuat lah kecil-kecilan Bu ya. Sekolah, terus kalau di luar Bu antar sekolah ada nggak? Antar sekolah kan ada, memang kalau dari kecamatan mau dinas pendidikan itu. Kapan itu Bu biasanya Bu? Biasanya itu pas memperingati hari pendidikan, pas memperingati hari guru itu ada. Terus ini nih saat-saat ini nih ada OSN, bukan? OSN ya Bu. OSN, L2SN itu. OSN itu untuk Olimpiade ya Bu ya. Olimpiade. Kalau yang FL kalau 17-an ada juga Bu ya? 17-an tuh ada, biasanya kita yang seru-seruan. Yang seru-seruan tapi internal kampus ya, internal sekolah SD. SD dia Bu ya. 17-an dia seru-seruan. Bisa juga tim yang meningkatkan rasa kebinekaan ya, persatuan antar mereka itu bisa kompak nggak sih gitu. Sama lah kayak kalau pelatihan pramuka atau apa gitu kan, kita pasti juga akan melatih tim dong. Jadi intinya ya itu tadi, anak ini mampu menghormati kawannya, mampu bekerja sama, mampu mengungkapkan pendapat, itu sudah hebat kan? Karena di dunia kerja nanti kan seperti itu. Kalau pas di dunia kerja dia tidak mampu berkolaborasi, artinya anak itu tidak memiliki daya juang kan. Ini Bu, jadi tadi itu kan dinamika anak-anak lah tadi kan. Perkembangan siswa Ibu kawal terus kan, terus misalnya ada kompetisi diajak-ajak terus untuk berkompetisi, benar Bu ya. Jadi sahabat Rumba tahu bahwa memang kalau makin banyak orang menyalurkan hal-hal yang baik, makin kuat juga karakter anak itu. Makin kuat karakternya dan kepercayaan dirinya timbul kan. Karena saat ini kan kalau saya lihat memang kepercayaan diri itu rendah loh kalau saya bilang. Gitu Bu ya? Anak-anak sekarang Bu ya? Jangankan anak-anak, orang dewasa nih kita suruh ngomong ke depan aja ada yang gemeter. Makanya kita siapkan anak-anak yang mampu, pede, percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya itu. Dan contoh kecil di kelas gimana Bu? Contoh kecil di kelas ya presentasi ke depan. Ada presentasi? Ada dong. Presentasi itu penting. Kenapa benar, saya ngomong penting? Karena di situ melatih anak mampu berpikir, mengungkapkan pendapat, dan apa yang dipikir sesuai dengan yang diomongkan, benar ya. Dan disesuaikan dengan materi ya. Dan yang sebagai audiennya kan dia mampu untuk membuat pertanyaan. Dengan demikian kan anak-anak ini terbiasa untuk mengungkapkan pendapat, terbiasa untuk berbicara, terbiasa untuk tapi temanya tema sesuai anak lah Bu ya. Temanya kita sesuaikan dengan materi pembelajaran. Kalau memang tentang tumbuhan, temanya kita tumbuhan. Maka anak itu kan akan tergali. Dan satu hal lagi yang keren. Apa tuh Bu? Kemarin kan saya belajar nih ya, ada Pak Guru gitu. Tapi Pak Guru itu hebat banget, memang perlu dicontoh nih.
dia hanya memberi contoh anak-anak itu harus pintar menulis dan saya terapkan. Memang benar. Gimana Bu contohnya? Anak-anakku ini pertama dia masuk kelas 4, saya suruh dia menulis satu kalimat aja susah. Iya, susah. Oh, satu kalimat. Satu kalimat itu susah, paling cuma 2 kata gitu kan. Mengarang bebas lah ya. Mengarang, tapi syukur sekarang mereka mau berlembar-lembar aja bisa. Karena kan nanti ada tingkatannya. Minggu berikutnya 2 kalimat, minggu berikutnya lama-lama 1 paragraf. Dengan 1 paragraf, besok 1 paragraf lain sekarang sudah mampu berparagraf-paragraf. Itu sudah dicontoh ke sudah dicontohkan. Itu pun sudah jadi, tulisan anak-anak itu sudah jadi, itu rencana tulisan anak yang pakai pena dengan tulisan rapi itu saya minta tolong kepada anak saya yang sudah SMP itu nanti tak suruh ngetik, tak jadikan buku. Tulisan anak itu. Karena kalau bisa sih Bu, tulisannya aja difoto, itu kan lebih otentik kan. Ya, cuman kalau tulisan itu biasanya orang kan malas membacanya. Kenapa saya bilang malas membacanya? Tulisan tangan itu kan kadang memang sukar dibaca kan. Walaupun dia rapi, kadang memang orang kurang menarik. Jadi kan kita harus kemas dalam bentuk kemas dalam yang menarik gitu kan ketikanya. Dalam bentuk video berarti Bu ya? Enggak, nanti itu saya punya itu nanti tak suruh ngetik yang punya anak ini. Kita bukukan. Kan itu kan cerpennya anak. Halaman pertama ya absen nomor pertama misalnya kan. Cerpen si A, cerpen si B untuk kenang-kenangan mereka. Ternyata mereka bisa menulis di kelas 4 toh. Dan ingat, menulis itu mengajarkan anak ya, menulis itu mengajarkan anak untuk mampu merangsang daya pikir dia kan, merangsang pola otak mereka yang mampu untuk dituangkan itu tadi. Jarang loh anak bisa menulis, percaya nggak? Iya benar Bu. Apalagi anak SD kan, anak SMA aja susah nulis Bu. Satu paragraf, aduh susah. Kalau memang materi hafalan kan memang bisa dinuliskan, tapi kalau suruh berikan cerita pendek susah buat artikel kalau anak-anak dewasa kan artikel kan gitu. Sebenarnya penting kita tuh membuat anak untuk mampu berimajinasi. Kenapa saya bilang penting? Ketika anak ini memiliki masalah dan sebagainya, dia akan berimajinasi menuangkan. Boleh gambar ataupun boleh dalam bentuk tulisan, ya kan? Tetapi ketika anak ini yang tidak mampu menulis, tidak mampu membuat gambar, apa yang akan terjadi? Tanda kutip pasti akan lari ke hal-hal yang buruk, negatif. Gitu jadi kan kita dia bergeserlah ke arah negatif jadi kita juga sebagai guru itu jangan menjerumuskan anak ke yang negatif tadi kan. Buat anak itu senang untuk melakukan hal positif, maka dari itu dia akan menghindari hal-hal yang negatif. Terus ini Bu kan selama ini kan sudah mengajar lah Bu ya. Berapa tahun Bu sudah? 10 tahun lebih berapa bulan lah? 10 tahun lebih berapa? 10 tahun setengah lah. 10 tahun setengah Bu ya. Juli nanti 11 tahun. 11 tahun Juli 11 tahun. Ini Bu, pengalaman apa Bu yang membuat Ibu terenyuh dan pengalaman itu tak terlupakan Bu saat mengajar ini Bu. Apa pengalamannya tidak terlupakan saat mengajar? Pasti ada dong. Apa tuh contohnya Bu kira-kira? Contohnya ketika kita memberikan anak itu, ini misalnya anak ini lagi bermasalah nih. Lagi bermasalah pasti dia akan melamun dan sebagainya kan, ya kan? Nah, ketika kita mengajar dengan semangat pasti kan terlihat nih beda nih anak ini kan. Pas kita tanya kenapa nak gitu, dia menangis pasti kan? Dia menangis. Di situ kita sebagai guru akan merasa terenyuh akan nasib si anak, pastinya kan? Kadang kan problema masing-masingnya siswa ini kan macam-macam kan. Bagaimana saya bisa terenyuh seperti itu dengan keadaan dia yang seperti ini, dia tetap mau sekolah tuh, dia tetap mau belajar. Padahal ya kan? Bukan sebab dia kan itu problema itu terjadi Bu ya. Itu mungkin kalau orang-orang yang tidak memiliki daya juang dia udah mau putus sekolah. Karena memang males dia sekolah Bu ya. Karena anak ini
anak ini memang benar-benar semata wayang nih di dunia ternyata. Itu juga saya baru tahu ketika dia tuh kenapa anak ini melamun terus gitu kan. Nah, kenapa saya terenyuh saat mengajarkan dia? Oh, saya tidak sangka dengan anak yang seperti ini ternyata ketika kita kasih ini kita sayangi dulu kan. Kita sayangi dulu, kita motivasi dulu, akhirnya kan dia dekat. Ketika dia sudah dekat dengan kita, ternyata mudah loh. Maksudnya memberikan materi, mudah nyambung anak itu. Dan sekarang anak itu sudah SMP dan sudah SMP Bu ya. Enggak pernah lupa dia juga sama saya. Tapi sekarang masih survive ya Bu, bertahan menghadapi berbagai cobaan itu Bu ya. Dia masih bertahan dan itu juga kemarin pas ketika kami kan dia lulus, kita kan daftarkan ke SMP. Nah itu juga banyak dilemanya ya sebenarnya. Kenapa banyak dilemanya? Karena dari kakak, dari apa gitu kan nggak lengkap. Terus dari segi biaya untuk beli seragam gitu kan. Tetapi ya kita sebagai guru tetap harus dorong. Dan ternyata sekarang dia bisa menjalani itu dengan baik, sekolahnya dengan baik. Masih baik Bu ya sampai sekarang. Masih baik sampai sekarang. Sekarang anak itu kelas 3 SMP. 3 SMP sudah Bu. Alhamdulillah puji Tuhan Bu. Jadi benar. Itu Bu, itulah sahabat Rumba salah satu kisah pengalaman Bu Titi kan mengenai pengalaman mengajar Bu ya. Sungguh sangat luar biasa Bu, aku mendengarnya sungguh luar biasa bagaimana perjuangan Ibu mempertahankan anak, terus memperjuangkan anak tadi itu kan. Saya pas ujian gitu ya. Saya kan juga takut sebenarnya jemput dia di rumah susun. Saya datang dulu ke sekolah, saya bonceng 2 anak, saya ajak ke rumah susun untuk jemputnya. Di rumah susun dia ya? Iya, karena kan nggak ada yang membangunkan dia untuk berangkat sekolah. Itu setiap pagi. Karena memang harus dimotivasi tahu. Setiap pagi Bu ya? Tadinya setiap pagi saya harus datang jemput itu anak untuk harus berangkat sekolah, tapi ya dengan 2 anak. Saya datang dulu ke sekolah, saya bawa 2 siswa, saya ajak ke rumah susun. Jemput, dia naik ke atas, lalu saya nunggu di bawah. Ini Bu, tadi kan sudah capai ini pengalaman Ibu Bu ya. Kira-kira apa Bu kedepannya selagi masih mengajar ini Bu? Capaian apa yang ingin Ibu capai ke depannya Bu? Kalau ditanya capaian apa yang ingin dicapai ke depan, yang jelas capaian di mana kita harus berhasil untuk menghasilkan karakter-karakter atau generasi bangsa yang mampu untuk menjaga negara ini. Siap Bu. Yang tidak merusak negara ini yang jelas. Dari buang sampah kecil aja itu udah merusak sebenarnya kan. Jadi sahabat Rumba bagi yang merusak bangsa ini ya Bu ya. Benar. Ingatlah bahwa di balik kemampuanmu itu ada orang-orang yang mensupport gitu Bu ya. Mereka tidak ingin teman-teman melakukan hal-hal negatif begitu Bu ya, benar ya kan? Dengan kemampuan yang luar biasa dia merongrong bangsa ini kan, merusak, mengadu domba kan. Tapi sebenarnya dari contohnya guru-guru yang sudah mengajarkan teman-teman itu bahwa mereka berkeinginan dulu untuk teman-teman itu berkontribusi Bu ya sebenarnya Bu ya, bukannya merusak kedamaian, menciptakan keharmonisan, menciptakan kedamaian. Benar Bu. Indah nggak Indonesia? Indah Bu. Indah banget. Jadi itulah sahabat Rumba, ini sudah penghujung acara Bu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, sharing pengalamannya. Semoga apa yang Ibu sharingkan ini bisa menjadi amal jariah bagi semua yang mendengarkan ini sebagai pembelajaran juga. Kami tidak menggurui Ibu ini, tidak menggurui teman untuk bersharing. Kalaupun cocok, kalaupun pas ya tinggal ditiru, kalau tidak pas ya harap maklum lah, kami inilah manusia biasa. Mohon maaf Bu ya. Terima kasih tadi Bu atas waktunya. Sampai jumpa sahabat Rumba di lain kesempatan dengan semifinalis lainnya. Kita berjumpa dengan kisah-kisah yang berbeda. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Ya Bu. Wes Pak. Wes Pak.